Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Sahabat-sahabat, mari kita awali pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat-sahabat, kita akan mendengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur dengan pembicara yaitu Ustadz Munif Naim LCMA dengan tema berbuat baik dalam segala hal. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ila sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Suada yang berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah membangunkan kita, kemudian mengambil air wudhu, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat subuh berjamaah. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat, para pendengar Radio Suada yang berbahagia, kesyukuran kita kepada Allah akan semakin bertambah manakala kita melihat sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, di hari yang ke-6, berarti Ramadan tinggal 24 hari lagi, Insya Allah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian kita pagi hari ini adalah hadis yang ke-17 dari hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis yang ke-17 ini menjelaskan tentang berbuat baik dalam segala hal. Berbuat baik dalam segala hal.
Baik, kita bacakan hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzibhah wal yurih ahadakum syafratahu wal yurih dzabihatahu rawahul Muslim. An Abi Ya'la, dari Abu Ya'la. Abu Ya'la berarti ini julukannya ya, nama panggilannya. Nama sebenarnya siapa? Shaddad bin Aus, yaitu Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. An Rasulillah, jadi bacanya an Rasulillah bukan an Rasulullah. Kenapa? Karena an itu termasuk huruf jer ya, sehingga yang jatuh setelah an harus diharokati kasroh. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Siapa yang bersabda ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha juga dibaca ha. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa enggak dibaca innallahu, kok dibaca innallaha? Karena Allah itu menjadi isimnya inna. Inna itu pengamalannya tarfa'ul tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ada yang nyambung ini? Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba. Kataba artinya aujaba. Kataba mewajibkan. Kalau kataba biasanya apa? Kataba yaktubu kitaban atau kitabatan. Kataba yaktubu menulis. Tapi di sini artinya apa? Aujaba ya. Aujaba mewajibkan. Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsana, ihsan. Nanti akan kita bahas ihsan ini, walaupun kemarin sudah pernah kita bahas juga ya. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, kebaikan, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum, maka ketika kalian membunuh, fa ahsinul kitlata, maka baikilah, bagusilah bunuannya. Wah, gimana membunuh kok disuruh memperbaiki bunuannya? Nanti kita jelaskan.
Wa idza dzabahtum, dan ketika kalian menyembelih, fa ahsinudz dzibhata, maka perbaikilah sembeliannya, bagusilah sembeliannya. Wal yuhidda, dan hendaklah menajamkan ahadukum, salah satu di antara kalian, syafratahu, pisaunya, pisau yang akan dipakai untuk menyembelih itu tajamkan terlebih dahulu. Wal yurih, dan hendaklah membuat senang, yurih, dzabihatahu, hewan yang disembelihnya. Bagaimana menjadikan hewan yang disembelih itu menjadi senang? Artinya bagaimana agar yang disembelih itu tidak merasakan sakit. Makanya tadi pertama apa, pisaunya harus kita tajamkan, kemudian motongnya juga apa, sekali potong langsung putus gitu ya. Nah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadis ini mengandung 3 hal penting ya secara umum. Yang pertama adalah ketika menjalankan atau melakukan sesuatu, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Melakukan sesuatu berupa apa? Misalkan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, maka lakukanlah kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan sholat sehari semalam 5 kali, maka usahakan sholat yang kita lakukan itu bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar melepaskan kewajiban saja, tidak hanya sekedar ada melakukan saja, tapi yang kita lakukan itu betul-betul terbaik ya. Makanya ketika sholat itu ya, sholat kita usahakan berjamaah. Ketika sholat kita usahakan bisa sholat tepat pada waktunya atau di awal waktunya. Ketika sholat, kalau bapak-bapak bisa apa, memakai pakaian yang terbaik, tidak asal pakaian ya. Kadang-kadang kita lihat di antara jamaah bapak-bapak ya, yang saya sering lihat sholat dengan pakai kaosnya kemudian ada gambarnya macam-macam. Nah itu apa? Itu tidak baik ya, tidak baik. Iya. Begitu juga ketika apa? Seseorang mau sholat, dia juga harus apa? Wudhu ya, menghilangkan hadas kecil. Maka wudhunya juga demikian, kita usahakan wudhunya itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sekedar wudhu ya, membasuh mukanya ya, bisa merata, membasuh kedua lengan tangannya juga merata sampai sikunya gitu ya, membasuh kakinya juga demikian ya.
Yang demikian itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat baik. Surah An-Nahl ayat 90. Ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, ya sesuatu tidak hanya yang wajib, yang sunnah, yang mubah juga demikian, ya. Kita disuruh melakukan dengan sebaik-baiknya. Bahkan yang mubah sekalipun, ya, mubah boleh kita lakukan dan boleh tidak. Seperti kita makan, kita minum, itu sesuatu yang mubah. Tapi ketika makan, kita disuruh juga makan dengan yang terbaik, ya. Makan yang baik itu yang bagaimana? Ya, kita makan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian kita duduk dengan baik, lalu memakan dengan tangan kanan dan seterusnya, ya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu." Sesungguhnya Allah menyukai jika kalian melakukan perbuatan dilakukan secara itkon. Itkon itu artinya sempurna, ya, dilakukan secara sempurna, tidak asal melakukan begitu saja, ya. Itkon, ya, sempurna, profesional gitu, ya. Iya. Bapak Ibu hadirin, para pendengar Radio Suada yang berbahagia. Kemudian yang kedua, ya, secara umum hadis ini menjelaskan bahwa melakukan perbuatan dengan cara terbaik, ya, juga ditekankan dalam perkara dan situasi yang sangat emosional. Sangat emosional itu kayak apa? Ya seperti pada peperangan misalnya, ya, peperangan. Ketika berperang, kemudian berperang antara orang kafir, ya, dan orang muslim, maka ketika berperang pun kita disuruh berperang dengan ihsan. Nah, bagaimana caranya? Ya, agar kita ini berperang tapi tidak tidak banyak mengandung korban, ya, meninggal, tapi kita sudah menang. Begitu juga ketika membunuh juga begitu, nggak boleh kemudian kita bunuh kemudian dicincang-cincang dan sebagainya, tidak. Tapi kalau sudah terbunuh, ya sudah, itu, ya. Begitu juga kalau berperang itu dalam Islam kita nggak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, gitu, ya. Iya. Jadi sekalipun dalam situasi dan kondisi yang genting seperti itu, kita pun disuruh untuk masih berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan.
Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin para pendengar yang berbahagia, ketika melakukan perbuatan dengan cara yang terbaik juga kita lakukan apa? Kepada hewan, ya, kepada hewan. Baik ketika seseorang mempunyai pemeliharaan hewan, maka hewan itu harus dipelihara dengan baik, ya. Kita perhatikan makanannya, kita perhatikan kesehatannya. Begitu juga ketika kita ingin menyembelih, ya, hewan piaraan kita. Kita ingin menyembelih hewan ternak kita, kita juga disuruh untuk menyembelihnya dengan cara yang terbaik, ya. Ya. Itulah 3 hal, ya, secara umum, ya, yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-17 ini. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sedikit sudah dijelaskan arti kata, ya, arti kata. Pertama, innallaha kataba. Kataba itu artinya mewajibkan, yang mewajibkan. Kemudian yang kedua, al-ihsana ala kulli syai'in, berbuat ihsan atas segala sesuatu, atas segala hal. Artinya seperti apa? Ya, al-ihsan, Ibnu Alan mengatakan yang dinamakan ihsan itu itqanul fi'li, yaitu perbuatan yang sempurna atau yang profesional. Artinya dia bisa melakukan dengan yang terbaik, ya, yang terbaik. Adapun ihsan, ya, secara syar'i itu sudah dijelaskan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang kedua kemarin, ya, yang dinamakan ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi beribadah kepada Allah seakan-akan kita ini melihat Allah, ya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia, Allah itu melihat engkau, ya. Inilah ihsan, ya, ihsan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan berbuat ihsan atas segala hal, ya, dalam segala hal dan pada segala hal, yaitu berbuat baik kepada segala hal, atau atas yang artinya adalah
pada urusan kamu dan hal-hal apa saja yang engkau lakukan. Artinya ketika kita melakukan apa saja gitu ya, melakukan apa saja, aktivitas apa saja, maka kita disuruh melakukannya dengan ihsan, dengan cara yang baik ya. Makanya ketika membunuh ya, membunuh itu gimana kok membunuh? Iya, baik dalam peperangan kita disuruh apa? Membunuh dengan baik. Begitu juga ketika ada kisos ya, hukum kisos, maka disuruh mengkisos dengan baik. Atau ada apa? Had ya, kena had ya, maka apa? Dia harus lakukan dengan cara yang terbaik ya, yang manusiawi ya, tidak kejam dan tidak bengis ya, dan tidak bengis. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa idza dzabahtum fa ahsinudz dzibhah wal yurih ahadakum syafaratahu. Jika kalian menyembelih, maka lakukanlah sembelian itu dengan baik. Hendaknya setiap kalian menajamkan pisaunya, menajamkan parangnya, dan membuat senang hewan sembeliannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah, bagaimana cara menyembelih dengan baik? Ya, menyembelih dengan baik adalah pertama, yang mau menyembelih itu apa? Menajamkan pisaunya terlebih dahulu. Kemudian dia sembelih dengan membaca apa? Membaca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disembelih pada tempatnya, disembelih pada tempatnya. Di mana? Di lehernya ya, di lehernya. Nah, kemudian setelah disembelih, maka biarkan binatang itu apa? Sampai mati. Kalau sudah mati baru kita cincang ya, cincang. Enggak boleh apa? Setelah kita potong, kemudian binatangnya langsung kita lempar ke air panas yang mendidih. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena boleh jadi matinya itu enggak karena potongan pisau, tapi karena kena air panasnya itu, kemudian mati duluan, sehingga itu menjadi bangkai itu ya, menjadi bangkai. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, adapun alat untuk menyembelih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyatakan, hadisnya cukup panjang ya, yang artinya aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan berjumpa musuh kami besok, tetapi kami tidak punya pisau untuk menyembelih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa saja darah yang dialirkan dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah selama
bukan dengan gigi atau dengan kuku. Itu cara motongnya ya, nggak boleh digigit ya, nggak boleh digigit. Aku akan katakan kepada kalian tentang hal itu. Adapun gigi, dia adalah tulang, sedangkan kuku adalah pisau bagi orang Habasyah atau orang Ethiopia. Nah, jadi kalau memotong itu nggak boleh pakai gigi, nggak boleh pakai kuku. Kuku langsung di apa? Langsung di apa? Jadiin dengan kukunya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kita juga tidak boleh memotong ya binatang itu dengan batu atau dengan kayu atau dengan kaca ya, atau dengan bambu ya. Jadi artinya kita memang betul-betul harus mempersiapkan. Kalau memotong, kita pakai alat potong yang bagus ya, yang tajam ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana agar kita bisa berbuat baik ya dalam segala hal ya, dalam melakukan apa saja ya. Terutama ketika kita memotong apa? Hewan, maka harus kita potong dengan cara yang baik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis lain yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man matsala bil hayawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mencincang atau membuat cacat hewan. Gimana maksudnya? Yaitu mencincang dan membuat cacat hewan ketika masih hidup ya. Lalu apa? Yaitu karena bagian dari apa? Dari menganiaya binatang ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man masala bidhi ruhin thumma lam yatub mathalallahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mencincang sesuatu yang punya ruh, lalu dia tidak bertaubat, maka dengannya Allah akan mencincangnya pada hari kiamat. Ini maksudnya kalau binatang itu masih hidup. Kalau sudah kita potong kemudian kita cincang-cincang, ya memang harus begitu. Ini kalau masih hidup ya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la
tattakhidhu syai'an fihi ruhu aradun. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang memiliki ruh sebagai sasaran. Artinya apa? Sebagai sasaran, ya apa? Sukanya itu apa? Menganiaya ya binatang-binatang, ya binatang-binatang. Jangan, ya. Ya, karena itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya berkaitan dengan ini juga kadang-kadang ya kita memelihara burung misalnya, ya, kemudian burungnya itu kita masukkan ke dalam sangkar lalu kita kasih makan. Walaupun kita kasih makan, kira-kira burung itu seneng nggak di dalam sangkar? Lebih seneng mana di dalam sangkar dengan terbang bebas, ya? Tentu saja burung itu masih seneng apa? Terbang bebas, walaupun di dalam sangkar kita kasih makan, ya, kita kasih minum. Ya, masih ada lagi beberapa hadis tentang itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati unta yang antara punggung dan perutnya telah bertemu. Maksudnya apa? Punggung unta itu kurus, ya. Kemudian beliau bersabda, takutlah kalian kepada Allah terhadap hewan-hewan yang tidak bisa bicara ini. Jadi untanya sudah kurus, kemudian dinaikin lagi, gitu ya. Artinya bagaimana? Ya, pertama dia kurang bisa memelihara binatang peliharaannya. Yang kedua, kok masih tega-teganya menaiki di atas punggung untanya, gitu ya. Ya, makanya Rasulullah meneruskan, tunggangilah, naikilah dengan baik dan berikan makan dengan baik pula, ya. Nah, ini bagi peternak, ya, bagi peternak ayam, beternak kambing, beternak sapi, gitu ya. Maka usahakan, ya, hewan peliharaannya itu apa? Tercukupi makanan dan minumannya sehingga badannya seger, kalau dipotong juga enak, gitu ya. Kemudian satu lagi hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya lewat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seekor keledai yang di wajahnya diberikan tanda. Maka beliau bersabda, Allah melaknati orang yang membuat cap padanya. Nah, ternyata nggak boleh juga, ya. Ya, hewan ternak kita itu kemudian kita kasih tato misalnya, ya, kita kasih cap di situ. Iya, karena apa? Ya, karena itu bagian dari merubah, ya, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bisa juga cap itu menyakiti apa? Binatang itu.
Biasanya kalau dicap itu dengan sesuatu yang panas ya, sehingga apa? Ngecap di situ, gitu ya, distempel di situ dengan besi yang panas, gitu ya. Iya, dan itu tidak diperbolehkan. Walhasil maka apa? Allah memerintahkan kepada kita bagaimana agar kita bisa berbuat baik terhadap segala hal. Walaupun dengan binatang sekalipun kita tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menzoliminya. Kalau sesama terhadap binatang saja nggak boleh menzolimi, nggak boleh menyakiti, apalagi terhadap manusia antara yang satu dengan yang lain. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, itulah hadis yang ke-17 yang kita bacakan, kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya, Allahumma amin. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan kekokohan iman oleh Allah, sehingga kita bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang sebaik-baiknya. Ala hadhihi niyyah as-salihah wa biniyatid du'a wal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, wassalamata min kulli ithmin, wal ghanimata min kulli birrin, wal fawza bil jannati, wan najata minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Swada, tadi sudah kita dengarkan kajian subuh ceria langsung dari Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur bersama Ustadz Munif Naim LC MPDI. Baik sahabat Swada, demikian kebersamaan kita di kajian subuh ceria kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.